warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pasar persaingan sempurna. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami konsep dari pasar persaingan sempurna. Dari pengertian, ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan kelemahan serta kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Baiklah, langsung saja kita mulai belajar ya. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dimana terdapat penjual dan pembelinya itu banyak. Nah, produk yang diperjualbelikan atau ditawarkan di dalam pasar ini merupakan barang yang identik atau serupa. Contoh dari produknya itu yaitu beras, gandum, kentang, batu bara, dan masih banyak lagi. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak saling mempengaruhi harga, sehingga di pasar ini merupakan hasil dari kesepakatan dan juga interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan mencerminkan keinginan dari konsumen dan penawaran merupakan cerminan dari keinginan produsen. Selanjutnya, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak terdapat penjual dan juga pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan juga pembeli tidak saling mempengaruhi harga. Dengan kata lain, mereka sebagai pengikut harga atau price taker. Nah, ini menyebabkan harga di dalam pasar ini bersifat dantum atau tetap, tidak berubah berapapun jumlah barang yang dijual. Kebebasan di dalam membuka dan juga menutup perusahaan. Ini artinya tidak ada hambatan jika perusahaan ingin memulai suatu bisnis baru dan menutupnya jika dianggap merugikan. Tidak seperti pasar lain yang memerlukan perjanjian jika ingin membuka dan juga menutup. Yang ketiga, barang bersifat homogen. Homogen ini artinya itu sama atau identik. Nah, jadi jika Anda membeli suatu barang dari perusahaan si A, kemungkinan perusahaan si B akan sama produknya. Jadi, kualitas dan juga kuantitasnya tidak menutup kemungkinan bahwa si A dan si B itu sama. Yang keempat, antara penjual dan pembeli mengetahui keadaan sempurna tentang pasar, meliputi harganya. Nah, jadi produsen tidak akan menjual barang di bawah harga pasar dan konsumen tidak akan membeli barang di atas harga pasar. Yang kelima, banyak terdapat perusahaan kecil. Jadi, di dalam pasar persaingan sempurna ini, sebagian besar merupakan perusahaan kecil. Ini memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang dapat mengontrol pasar. Selanjutnya adalah kelemahan serta kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Poin kelebihan. Yang pertama, di pasar persaingan sempurna ini tidak ada persaingan antara penjual satu ke penjual lainnya karena barang bersifat homogen. Yang kedua, perusahaan tidak perlu melakukan promosi besar-besaran karena barang bersifat homogen. Yang ketiga, tidak perlu khawatir tentang harga karena harga di dalam pasar persaingan sempurna ini cukup stabil. Artinya, tidak ada kenaikan drastis serta penurunan drastis antara satu penjual ke penjual lainnya. Baiklah, terakhir, kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna ini cukup minim inovasi. Yang kedua, pasar persaingan sempurna ini karena barangnya bersifat homogen, ini mengakibatkan konsumen kebingungan di dalam memilih barang atau jasa tersebut. Nah, yang terakhir, di dalam pasar persaingan sempurna ini memberikan ongkos sosial serta distribusi pendapatan yang kurang merata. Baiklah anak-anak, itulah materi pada kali ini mengenai pasar persaingan sempurna. Ibu harap anak-anak sekalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu